bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi. Oleh karenanya kita selaku umat Islam berkewajiban untuk bisa menjaga kemuliaan dari Nabi Muhammad. Kejadian seperti ini kita selaku umat Islam bertambah yakin bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala saja begitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sebagai umatnya. Ini tentunya sangat memuliakan beliau. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang menghina atau melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umat Islam ini wajib di hari akhirat itu yang punya hak syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain itu tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Rasul-rasul yang lain tidak punya hak memberikan syafaat, karena syafaat itu hanya Allah berikan haknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan makanan yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mendoakan sesuatu, doa Nabi itu makbul bil ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita dapat menjadi hambanya yang bertakwa. Dengan ketakwaan itu kita bisa hidup dalam suasana yang terbimbing oleh iman dan Islam kita. Dengan demikian insyaallah kita akan selalu mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini dan juga akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin ila yaumiddin. Adapun materi pengajian kita pada subuh hari ini adalah kemuliaan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin menguat pada saat kita bisa memahami betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memahami kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka insyaallah kita akan semakin yakin, akan semakin memiliki iman yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi. Oleh karenanya kita selaku umat Islam berkewajiban untuk bisa menjaga kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Untuk kita mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya kita merujuk ke dalam kitab-kitab hadis dan juga ke dalam kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh para mu'arikh. Dengan demikian, apa yang kita ketahui tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini didasarkan kepada data-data dan fakta-fakta yang valid, sehingga mampu memberikan tambahan kekuatan iman kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa salah satu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan beliau berbicara kepada hewan yang telah mati. Hal ini bisa kita jumpai keterangannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni nomor hadis 67 dan 68. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abi Salamah. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul hadiyata, beliau memakan sebuah hadiah, wala yaqbalu sadaqah, tetapi beliau tidak menerima sedekah. Fa ahdat lahu mar'atun, maka telah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mar'atun, seorang perempuan, min Yahudi Khaybar, dari kalangan Yahudi Khaybar, syatan masliyah, dalam bentuk seekor kambing panggang. Fatanawala minha, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Watanawala minha Bishr bin Bara, dan makan pula bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang bernama Bishr bin Al-Bara. Summa rafa'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, inna hazihi tukhbiruni annaha masmumah.
sesungguhnya hazihi, yaitu syatan musliyah, kambing panggang ini, tukhbiruni, dia mengabarkan kepadaku, annaha masmumah, sesungguhnya dia kambing panggang ini telah dibubuhi oleh racun. Famata Bishr bin Bara, maka sahabat Nabi yang bernama Bishr bin Al-Bara yang ikut makan kambing panggang bersama Nabi itu meninggal dunia. Summa fa'arsala ilaiha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk menangkap perempuan Yahudi Khaybar itu. Ma hamalaki ala masanaati, setelah perempuan Yahudi Khaybar yang memberikan hadiah kepada Nabi seekor kambing panggang tadi itu didatangkan kepada Nabi, maka Nabi bertanya, ma hamalaki ala masanaati, apa yang membuatmu melakukan pekerjaan keji ini? Faqalat, maka perempuan Yahudi Khaybar itu menjawab, inna kunta nabiyan lam yadurruka syai', jika benar engkau seorang nabi, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai dirimu. Wa in kunta malikan arahtun nasa minka, jika kamu seorang raja, niscaya aku telah membebaskan manusia dari dirimu. Waqtajama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kahilihi min ajli allazi akala minasyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada bagian atas punggungnya untuk menghilangkan pengaruh racun yang dimakannya dari kambing panggang itu. Hajamuhu Abu Hindin maula Bani Bayadah, yang melakukan pembekaman terhadap Nabi untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya adalah seorang sahabat yang bernama Abu Hindin maula Bani Bayadah, mantan budak dari Bani Bayadah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni ini, kita diberitahu bahwa salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di mana seekor kambing panggang bisa berbicara kepada Nabi. Jadi syatun musliyah, kambing panggang itu bisa berbicara kepada Nabi, dan Nabi memahami apa yang disampaikan oleh syatun musliyah itu, oleh kambing panggang itu. Dan dengan berbicaranya kambing panggang itu, Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui bahwa hadiah kambing panggang yang diberikan oleh seorang perempuan Yahudi Khaybar ini mengandung racun. Dan seorang sahabat yang bernama Bishr bin Al-Bara yang ikut memakan kambing panggang bersama Nabi itu meninggal dunia akibat pengaruh racun yang ada di dalam kambing panggang itu. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus merupakan ujian dan pembuktian bahwa beliau adalah seorang nabi. Kalau bukan beliau seorang nabi, niscaya beliau juga sudah meninggal dunia, karena
menurut pensyarah hadis ini, jenis racun yang diberikan oleh perempuan Yahudi Khaybar itu adalah jenis racun yang dalam hitungan menit siapapun yang memakannya akan meninggal dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi sehingga seperti yang diinginkan oleh perempuan Yahudi tadi itu, pembuktian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, beliau bukanlah seorang raja. Sehingga beliau selamat dan sembuh dengan cara racun yang sudah masuk ke dalam darahnya itu dikeluarkan dengan cara dibekam pada bahagian punggung atas dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan perempuan Yahudi Khaybar itu oleh Nabi tidak dihukum, meskipun telah membunuh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Bishru bin Al-Bara, yang ikut makan daging kambing panggang yang dihadiahkan oleh perempuan Yahudi tersebut. Di sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak meninggal meskipun beliau memakan racun yang sangat ganas yang dalam hitungan menit seharusnya orang meninggal, tapi beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian seperti ini, kita selaku umat Islam bertambah yakin bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala saja begitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sebagai umatnya. Ini tentunya sangat memuliakan beliau. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang menghina atau melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umat Islam ini wajib marah atas pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebuah tabloid di Perancis. Ya, ini Charlie Hebdo itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam wajib marah terhadap penghinaan-penghinaan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi. Oleh karenanya kita selaku umatnya ini juga memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi dan Allah tidak memberikan kepada hamba-hambanya yang lain, yaitu harumnya tubuh dan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu-satunya hamba Allah yang memiliki tubuh dan bau keringat yang sangat harum. Hal ini dijelaskan juga di dalam kitab Sunan Daraqutni nomor hadis 65 dan 66 dari seorang sahabat yang bernama Ibrahim. Ibrahim mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu bilail birihit tibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui di malam hari dengan baunya yang harum, birihit tibi. Jadi di tengah kegelapan malam yang kita tidak bisa melihat Nabi, tapi kita bisa tahu itu Nabi atau bukan berdasarkan penginderaan penciuman kita dengan harumnya tubuh Nabi dan keringat Nabi yang khas yang tidak dimiliki oleh
hamba-hamba Allah yang lain. Jadi tidak terlihat oleh mata, tapi tercium oleh hidung kita bau khas harumnya Nabi, maka kita bisa memastikan Nabi ada di dalam kegelapan itu. Begitulah kesaksian sahabat berkaitan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, di mana tubuh Nabi dan keringat Nabi itu baunya sangat harum. Apa yang dijelaskan oleh sahabat Ibrahim ini diperkuat oleh penjelasan dari sahabat lain yang bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasluk tariqan. Beliau tidak melintas di suatu jalan, au la yasluku tariqan, atau beliau tidak melewati suatu jalan, fayat ba'uhu ahadun illa arafa annahu qad salakahu min tibi araqihi. Dan diikuti oleh seseorang setelah Nabi berlalu, kecuali orang yang mengikuti itu mengetahui bahwa jalan itu baru dilalui oleh Nabi dari wanginya keringat beliau. Au qala min rihi araqihi, atau dikatakan melalui keringat beliau yang berbau harum. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdillah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintas pada suatu jalan, meskipun sudah berlalu beberapa saat, kemudian melintaslah seseorang di jalan yang sama setelah beberapa saat, maka orang itu bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja melintas di jalan itu. Karena apa? Karena bau tubuh Nabi dan bau keringat Nabi itu masih tersisa meskipun sudah beberapa saat berlalu dari jalan itu. Sehingga kalau kita gabungkan apa yang dijelaskan oleh seorang sahabat yang bernama Ibrahim dengan sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah ini, sudah cukuplah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada orang lain, dalam bentuk harumnya tubuh beliau, harumnya keringat beliau yang khas, yang tidak dimiliki oleh hamba-hambanya yang lain.